Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan bertemu saya lagi dengan Awal Butan Putra Kumbewaha. Kali ini saya akan membagi tentang Al-Hikmah dan rahasia surah Al-Isra ayat pertama. Di surah ini ada begitu banyak rahasia dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Oke, saya akan mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Di ayat ini Dia menjelaskan tentang hikmah. Hikmah yang ada di dalam surah ini adalah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Dia adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yang dibesarkan. Oke, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak mengendarai kendaraan apapun melainkan dengan burak. Oke, berpikir dengan logika. Kalau Anda orang yang berpikir pakai logika, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, orang-orang yang tidak percaya dengan Islam, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, maka berpikirlah pakai logika. Manusia naik ke bulan menggunakan alat pelindung untuk menghirup udara alias gas tabung. Nabi Muhammad naik ke langit bahkan tidak menggunakan alat pelindung, namun dia bisa bernapas. Ya, dia bisa bernapas di luar angkasa. Anda manusia naik ke angkasa harus menggunakan alat pelindung. Oke, sampai di sini mengerti kan? Kedua, Anda manusia naik ke angkasa menggunakan pesawat. Bahkan pesawat yang kalian gunakan tidak bisa mencapai langit, paling hanya pada sampai gugusan-gugusan bintang, tidak bisa sampai ke langit. Oke, itu kalian adalah baru mencapai, masih memiliki batas. Nabi Muhammad naik ke langit, bahkan dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7 dan melewati langit ke-7. Ketika melewati langit ke-7, dia akan masuk ke alam alif. Di alam alif itu malaikat Jibril tidak bisa masuk ke alam itu, dia harus berhenti. Ya, malaikat Jibril itu disuruh berhenti menunggu di langit-langit ke-7. Nah, setelah itu Nabi Muhammad naik ke atas langit, ke suatu tempat ruang alam yang tidak memiliki ruang dan waktu, yang tidak memiliki batas. Alam alif itu adalah ruang dan waktu tanpa batas. Oke, saya tidak bisa menceritakan apa yang ada di alam itu. Di sanalah Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala bertemu untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Oke, itulah yang dinamakan Isra Mi'raj. Manusia, orang Islam yang mencapai atau yang namanya wali atau ulama musyrik tidak akan bisa naik ke langit menggunakan tubuh lahiriah atau jasmani.
Sementara Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 menggunakan tubuh jasmani, tubuh lahiriah. Mengapa? Karena Allah untuk menghormati penciptaan yang pertama, yaitu Adam, makhluk manusia yang pertama diciptakan, yaitu Adam. Oke, itu mengapa Nabi Muhammad naik ke langit itu tanpa menggunakan roh. Dia hanya menggunakan tubuh yang ditemani oleh malaikat Jibril dan ditemani oleh Burak. Oke, setelah itu dia turun lagi ke bawah, ke bumi, dengan memerintahkan umat muslim untuk sholat. Tahukah Anda rahasia di ayat ini? Mengapa Nabi Muhammad itu diperjalankan pada Isra Mi'raj? Karena manusia hakikatnya dalam janin itu sudah Isra Mi'raj. Jadi setelah kita lahir ke dunia, bagaimana caranya kita Isra Mi'raj? Tapi bukan dengan menggunakan tubuh lahiriah, tapi menggunakan roh, atau disebut roh batin. Nah, itu. Jadi Allah, rahasia dari ayat ini, Allah menyembunyikan rahasia bermakrifat kepadanya itu ada di dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Oke, itulah mengapa sholat 5 waktu ini yang pertama kali dihisab. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu ini yang akan pertama kali dihisab. Apabila sholatnya baik, maka baik amalnya. Apabila sholatnya buruk, maka amalnya juga akan buruk. Oke, kita akan masuk pada hikmahnya yang lain. Masjid Al-Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini saya bukan ingin menyebarkan kebencian atau menyebarkan paham radikal, bukan menyebarkan paham teroris. Saya tidak menyebarkan paham paham apalah, yang penting kalian tidak paham kebencian atau paham radikal, paham teroris, paham kedengkian. Saya tidak menyebarkan itu. Oke, saya akan masuk di hikmah yang berikutnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apabila ada manusia yang sanggup membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman Bani Israel, maka Allah akan memudahkan perjalanannya ketika di hari kiamat, yaitu hari kebangkitan. Ketika manusia dihisab, maka orang itu akan memulai jalan untuk ke surga, ke akhirat itu sangat mudah, tanpa ada cikap peleknya lagi, sudah tidak ada. Jadi orang yang seperti itu, dia akan memasuki surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Karena janganlah kamu mengaku cinta kepada Nabi kalau kamu tidak sanggup mengikuti perjalanan Isra Mi'rajnya, yaitu perjalanan waktu ketika ia memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya. Karena kalau Masjidil Aqsa runtuh dan orang-orang Palestina juga lenyap, berarti Anda akan sulit mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi yang paling agung, yang diagungkan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta, manusia yang diagungkan, karena beliau adalah makhluk yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu ini ada. Saya tidak ingin membahas lebih jauh lagi tentang ini, nanti akal pikiran kalian tidak sanggup nanti ke sana. Kalau ada manusia, ini ada sabdanya Nabi, sebelum saya sampaikan, ada sabda Nabi,
Hai umatku, ikutilah pemimpin kalian, maka niscaya kalian akan memasuki surga. Apabila ada satu negara di mana pemimpinnya berani berani mengajak rakyatnya untuk berjihad, bukan juga berjihad ya, berani mengajak rakyatnya untuk kebebasan Masjidil Aqsa dan orang-orang Palestina, niscaya penduduk negeri itu pasti akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah, baik di dunia dan di akhirat, bukan dimudahkan surganya. Untuk itu, kalau ada satu pemimpin yang sanggup melakukannya, niscaya surga itu akan didapatkannya bersama para pengikutnya atau rakyatnya. Karena kenapa bisa kalian mendapatkan jaminan surga? Sebab tanpa Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad belum tentu bisa sampai Isra Mi'raj ke langit untuk mengambil perintah sholat 5 waktu. Karena di Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat di mana Nabi Daud itu diberkahi dengan cahaya dari langit. Itu kalau saya nggak salah itu dari Nabi Daud. Iya. Jujur, kalau saya ingin menjelaskan ini, sulit untuk saya menjelaskannya karena saya harus mencari hadis dan dalil-dalil. Tanpa itu manusia tidak akan yakin, karena apa yang saya pelajari ini menggunakan ilham. Ilham, kalau saya katakan, manusia sangat sulit menerimanya. Baiklah, saya akan mengatakan tentang satu mengenai ilham. Kalian manusia, orang muslim sudah mengenal Nabi Muhammad, nama yang dikenal di bumi. Nama Muhammad kalau di langit dikenal dengan Ahmad, itulah di alam gaib. Allah Ta'ala nama dikenal di bumi itu dengan Allah, nama dikenal di langit itu siapa? Itulah yang disebut dengan alam gaib, yang disebut dengan alam alif. Saya nggak bisa masuk ke alam itu, mau menjelaskan tentang alam itu, nanti keyakinan dan akidahnya kalian akan goyang ya. Jadi saya nggak boleh masuk ke situ, nanti imannya kalian goyang. Karena kenapa? Tauhidnya kalian itu mungkin belum kuat ya, nanti keimanannya kalian goyang kalau saya masuk ke situ. Jadi saya hanya menjelaskan tentang Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tahukah kalian, sesungguhnya di tanah haram itu penduduk aslinya nggak ada sama sekali. Kalian sudah membaca sejarah dan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa istrinya ke suatu tempat gurun, di mana gurun itu tidak ada sumber kehidupan. Lalu Siti Hajar membawanya ke gurun, lalu di sanalah bahan bekalnya sudah habis dan Siti Hajar pun bingung mau mencari air dan makanan di mana. Dia karena Nabi Ismail sudah menangis, dia bingung. Jadi dia lari putar balik dari mana ya, gunung apakah itu yang orang biasa naik haji itu ya. Jujur saya juga nggak tahu karena belum pernah ke sana. Itu dia bolak-balik ke sana selama 7 kali. Tapi karena Nabi Ismail sudah merengek menangis, dia tendang-tendang tanah, maka keluarlah air, dan air itu dinamakan Zam-Zam.
ketika itu belum ada sesuatu apapun, hanya Siti Hajar dengan Ismail. Ketika itu datanglah pedagang saudagar dari suatu tempat yang saya nggak tahu dari mana asalnya. Mereka itu datang kebetulan sedang kehabisan sumber air. Mereka kehabisan minuman. Mereka cari air telaga untuk mereka minum, tapi tidak dapat sama sekali. Ketika itu mereka melihat burung-burung berterbangan di suatu tempat. Mereka mengikuti jejak burung tersebut, dan di sanalah mereka melihat kehidupan, ada air, dan di sana ada yang menghuni Siti Hajar dan Ismail. Ketika itu mereka menetap di situ dan meminta izin kepada Siti Hajar dan Ismail agar mereka mau tinggal di situ dan menjadi seperti kerabat begitu ya. Ya. Jadi bangsa Arab itu juga hanya pendatang di tanah haram. Seperti itu. Jadi saya akan lanjutkan lagi. Saya nggak peduli ya, entah nasib saya akan jadi bagaimana nanti, itu tergantung kepada Allah. Saya serahkan kepada Allah karena saya juga diberi tanggung jawab untuk seperti ini. Ya. Jujur sebenarnya saya juga tidak ingin menjelaskan hal-hal kayak ini, tapi mau bagaimana lagi, saya juga melihat Palestina menderita kayak begitu, hati juga terasa sakit. Jujur sakit sekali ya, sangat sakit. Saya juga hanya manusia biasa, saya hanya anak kecil, belum bisa melakukan hal-hal yang begitu besar, apalagi saya hanya anak desa ya. Oke, saya lanjut. Di saat itulah bangsa Arab itu mulai berkemungkinan di tanah haram. Ketika itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Untuk disembelihnya Nabi Ismail ya. Ini Anda pasti sudah membaca kisahnya kan, jadi saya singkat saja ya. Oke. Ketika Nabi Muhammad itu mau wafat, ketika Nabi Muhammad itu turun ke bumi, rahasia bermakrifat kepada Allah Ta'ala itu ada di dalam Ka'bah gitu ya. Itu ada di dalam Ka'bah. Tetapi setelah beliau meninggal, sebelum beliau wafat, beliau sempat memindahkan rahasia itu ke suatu tempat yang sangat jauh dari daratan Timur Tengah, jauh sekali dari sana. Jadi rahasia itu tidak bakalan semua orang dapat untuk bermakrifat kepada Allah, untuk bisa sampai ke alam alif. Itu adalah alam yang sangat sulit untuk manusia jangkau. Karena kenapa Nabi Muhammad memindahkan rahasia itu? Karena di situ ada hadisnya Nabi, dari pengembala domba yang tidak memakai sendal, mereka akan membangun bangunan yang sampai menjulang tinggi ke langit. Jadi Anda sekarang lihat sendiri kan, bangsa Arab itu sudah membangun bangunan yang seperti mencakar langit ya, naik sampai tinggi-tinggi sana. Jadi Nabi Muhammad itu khawatir orang-orang bangsa Arab akan kembali ke zaman jahiliyah ya. Dalam haji wada, Nabi Muhammad berfirman, dalam haji wada, apabila ada hamba sahaya atau budak yang yang telah berbuat kesalahan kepada kalian, janganlah kalian menyakitinya dan menzaliminya. Oke, sampai di sini Anda pasti mengingat sabda itu kan, yang ada di apa ya?
Tapi bangsa Arab sekarang sudah seperti kembali di zaman jahiliyah. Apakah ini kalian akan mengingkarinya atau tidak? Saya pernah sempat nonton di berita, itu mungkin di berita entah di mana ya, entah itu Metro TV atau TV One atau apa. Saya sempat nonton di berita kalau ada orang TKA yang merantau ke Timur Tengah di Arab Saudi, hanya sebuah kesalahan seperti mungkin mencuri atau apa, dia langsung dihukum mati. Itu sebenarnya sudah salah, sudah melempeng sekali, jauh dari syariat. Itu sudah salah, jauh sekali dari syariat. Karena kenapa? Kalau hanya potong tangan itu wajar karena ada di syariat. Tapi kalau menghukum mati itu Anda sudah salah. Apabila Anda memaafkannya dan membebaskannya dan memerdekakannya, sungguh niscaya Allah akan memberikan engkau rahmat di dunia dan di akhirat, dan Nabi Muhammad pun pasti akan memberikan syafaat agungnya kepada orang-orang dari bangsa Arab. Tapi lihatlah, dari bangsa Arab terdirilah sebuah kerajaan. Di kerajaan itu bahkan keturunannya Nabi saja dimusuhi. Iya kan? Contoh, saya nggak perlu ambil jauh-jauh kok. Habib Reski sempat ditahan di bangsa Arab, iya kan? Tidak diberi kebebasan. Padahal bangsa Arab itu, tanah haram itu, pemilik sahnya itu keturunannya Ismail, keturunannya Nabi Muhammad, bukan bangsa Arab. Karena bangsa Arab juga hanya pedagang saudagar yang datang dari negeri yang jauh. Ya, nah ulah memerintahkan Siti Hajar dan Ismail untuk ke gurun itu untuk menjadi penghuni di sana agar mereka menetap di sana, karena di sana adalah tempat di mana dahulu kala ada membangun sebuah rumah. Ya, jadi apabila ada manusia atau seorang pemimpin, baik seorang jenderal atau pemimpin negara atau sebuah pasukan yang sanggup membebaskan Masjid Al-Aqsa dari genggaman Bani Israel dan membuat kesejahteraan bagi rakyat Palestina dan menghilangkan penderitaan Palestina dengan membuat perjanjian damai, niscaya Allah pasti akan memudahkan engkau melewati padang mahsyar untuk menuju akhirat tanpa kamu dipersulit sedikit pun. Ya, karena itu sudah ada dalam janjinya Allah Ta'ala. Kenapa? Siapa yang cinta kepada Rasul dan cinta kepadaku, maka akulah yang akan menjadi penggantinya. Oke. Apabila kalian menyanggupinya, membebaskan, melindungi perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Rasulullah SAW, niscaya beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan memberikan syafaat agungnya kepada kalian, kepada manusia terbaik, pilihan-pilihan yang telah diberi jaminan. Siapapun pemimpinnya, maka ikutilah, karena jika itu berani, maka kalian akan diberi kemenangan dan akan mendapatkan kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Apabila kalian gugur di medan tempur, kalian akan mati dalam keadaan syahid. Karena kenapa? Kalian melindungi perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad
kedua dan berikutnya lagi ini tentang bermakrifat kepada Allah. Itu kalian cari kayak manapun tidak akan dapat, karena itu ada di dalam sholat. Ya, rahasia itu disembunyikan di situ. Kelihatannya sholat itu biasa-biasa aja. Memang sholat itu kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi di dalam sholat itu tersimpan sebuah rahasia. Apabila rahasia itu kalian tahu, kalian sholat di sini, tetapi sesungguhnya diri kalian yang satunya lagi tidak ada di sini, dia ada di tempat yang lain. Itulah yang disebut alam alim. Iya, dia akan ke sana. Terus ini tadi saya sudah bahas. Allah itu dia memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya kepada langit dan bumi, seluruh alam semesta ciptaannya dengan nama Allah, Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memiliki dua nama, yaitu Allah dan Allah Ta'ala. Tahukah kalian, Allah itu dikenal di bumi dengan sebutan nama Allah atau Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya nama yang dikenal di bumi. Bisa dikatakan dengan nama lafaz, ya, lafaz. Begitu pula dengan Nabi Muhammad, itu juga lafaz, nama dikenal di langit juga berbeda. Jadi nama kita manusia di bumi dengan di alam sana berbeda. Nama kita di dunia, contoh nama saya Awaludin, nama saya di alam sana juga beda. Nama bapak saya namanya Lamanawa, namanya di sana juga beda. Nama ibu saya namanya Abu, namanya di alam sana beda. Begitu pula dengan adik-adik saya, namanya di dunia beda dengan di alam sana. Ya, berbeda, sangat berbeda. Kedua, setelah itu kalau Anda ingin berpikir pakai logika, ya, Anda ingin berpikir pakai logika, Anda menciptakan pesawat, Anda menciptakan HP, Anda menciptakan teknologi. Siapakah yang pertama kali membuatnya? Pasti ingin dikenalkan namanya. Ya, pasti ingin dikenal namanya. Begitulah dengan seluruh alam semesta. Ada yang menciptakannya, pasti ingin dikenal namanya. Semua manusia mengenal yang namanya Tuhan. Ya, mengenal yang namanya Tuhan. Kalau Anda tidak percaya, mungkin Anda bisa lihat sendiri ya di kitab-kitab terdahulu. Dulu Allah mengajarkan kepada nabi-nabi terdahulu, itu namanya bukan Allah, tapi disebut dengan Allah. Iya, kenapa disebut dengan Allah? Karena memang sudah seperti itu dulunya dari nabi-nabi terdahulu sampai sekarang itu disebut dengan Allah. Kenapa menjadi Allah? Karena ketika Nabi Muhammad turun menjadi nabi, ia membawakan Al-Quran, membawakan Al-Quran dengan ketika dengan Al-Quran ini tidak akan ada manusia yang bisa lagi mengubahnya. Ini saya kasih
contohnya tulisan aula itu kan ada satu di sini seperti garis sisir, ada juga begini sampai ada huruf seperti perut hu. Jadi kalau tidak ada sisirnya di atas atau yang disebut tajwid, maka itu dibacanya Allah. Tapi karena ada sisirnya di atas, maka itu disebut Allah. Karena sisir itu disebut tajwid, lidah di atas langit-langit. Lah. Oke. Dahulu nabi-nabi dulu itu mengajarkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, tapi bukan dengan kalimat, bukan bunyinya la ilaha illallah. Nanti bunyi itu ada ketika Nabi Muhammad. Itu kalau saya tidak salah, nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan, wahai kaumku, sembahlah Tuhan, yaitu Allah. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun yang ada. Sementara kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Karena kenapa? Orang-orang terdahulu itu lebih menyukai menyembah patung atau yang disebut tagut daripada menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Oke, di sini saya akan mulai membuka isi kandungan la ilaha illallah. Jujur sebenarnya saya nggak ingin mengungkapkannya, tapi beliau ya menyarankan untuk dilakukan. Beliau mengatakan, jangan lagi peduli tentang nasibmu di dunia. Dunia ini tidak kekal. Ya, apapun yang akan terjadi sama saya nggak peduli. Tidak usah dipedulikan. Apapun yang terjadi sama kamu, tidak usah dipedulikan. Yang penting semua rahasia sudah saya dapat. Jadi nggak perlu lagi saya pusing peduli lagi. Tapi jujur saya ingin mengikuti kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah diberi begitu manusia yang terbaik di dunia, manusia yang terbaik di akhirat. Tidak ada satupun manusia yang bisa setara dengan ilmunya Nabi Muhammad, baik di dunia dan di akhirat. Tidak ada, hanya Allah semata-mata, karena Allah lah yang maha memiliki. Oke? Isi kandungan la ilaha illallah. Nabi-nabi terdahulu itu mengajak manusia itu untuk menyembah Allah, Tuhan yang tidak terlihat, menyembah Allah. Allah itu tidak dilihat oleh mata, dia sangat gaib. Menyembah Allah. Jadi ketika itu manusia di zaman-zaman Nabi terdahulu itu tidak mau, mengapa mereka menyembah Allah, sesuatu yang tidak terlihat. Mereka lebih cenderung menyembah patung, tagut, atau orang-orang yang disolehkan lalu dibuatkan patung atau gambar, lukisan-lukisan atau semacam-macamnya begitu. Mereka lebih cenderung menyembah hal-hal seperti itu. Sementara Nabi dahulu itu mengajak manusia untuk menyembah Allah, tapi manusia tidak mau. Karena kenapa mereka tidak mau? Karena mereka tidak menyukai menyembah sesuatu yang tidak terlihat, ya kan? Tidak terlihat sama sekali. Jadi mereka lebih cenderung untuk seperti itu, menyembah berhala. Jadi di zaman sekarang saja, di zaman sekarang hanya umat Islam yang menyembah Tuhan yang tidak terlihat oleh mata manusia, ya kan? Lihat, hanya umat Islam yang tidak menyembah sesuatu yang terlihat oleh mata. Hanya umat Islam yang menyembah hanya umat Islam yang menyembah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu menyembah Allah yang tidak terlihat. Tidak ada sesuatu apapun di hadapan yang mereka bersujud, dan tidak ada satupun yang ada di depannya. Mereka hanya mengikuti komando yang disebut imam. Sama kan seperti di gereja, ya, mengikuti pendeta. Begitulah, setiap hampir sama aja sih, tidak ada bedanya sesungguhnya. Islam dengan Kristen itu nggak beda, semuanya sama, nggak ada perbedaan sama sekali.
kalau untuk itu saya nggak mau, nantilah. Oke, jadi kenapa dulu waktu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya itu mereka berjihad, itu pasukannya mungkin mereka hanya ada 313 kah atau 131, saya nggak ingat lagi ya. Dan itu antara dua itu. Mereka berjumlah begitu sedikit tapi bisa diberi kemenangan. Karena kenapa? Nabi Muhammad telah berdoa, ya Allah, apabila kami kalah dan umat ini kalah, niscaya tidak akan ada lagi hambamu yang akan menyembahmu. Itu doanya Nabi Muhammad ketika berjihad. Jangan jumlah 113 atau 313 itu. Jadi apabila Anda ingin membebaskan Masjidil Aqsa dan rakyat orang-orang yang ada di Palestina, ada syarat yang Anda harus penuhi. Pertama, Anda jangan mau diwawancarai. Kedua, jangan mau menerima pujian-pujian dari manusia. Ketiga, Anda jangan mau disebut pahlawan. Karena kenapa? Anda nanti akan bersat kepala dan bangkitlah sifat membanggakan diri. Dari sifat itulah yang hanya akan membuat Anda menjadi sia-sia. Karena ada sahabat Nabi dulu yang jihad, yang disebut singa Allah, namun ia mati masuk neraka. Karena kenapa? Dia memiliki niat berjihad karena ingin disebut pahlawan. Jadi Anda nggak boleh melakukan hal itu jika ingin Anda masuk surga lebih mudah dan tanpa ada hambatan-hambatan lain, ya. Karena kenapa? Kebencian itu adalah kesenangan orang-orang yang cinta dunia. Itulah yang disebut dengan sifat iblis, yaitu kesombongan. Kesedihan adalah kerinduan orang-orang yang cinta akhirat. Itulah sifat Nabi Adam, ya. Oke, dari saya awal butuhan hanya putra bawahannya bisa menjelaskan, baik Anda menyebutnya Allah atau menyebutnya Allah, itu sama saja, nggak beda. Anda menyebutnya Allah, Anda beriman pada kitab-kitab terdahulu. Anda menyebutnya Allah, Anda beriman kepada Al-Quran. Jadi jangan menyalahkan. Seperti apapun mereka mengatakannya, semua pun beriman kepada yang namanya Tuhan Allah. Semua orang mengenal itu, bahkan sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Jadi jangan pernah menyalahkan manusia harus baca begini dan begini. Itu Anda tidak boleh. Karena dahulu kala itu memang disebut Allah ketika ada Al-Quran. Karena ada sisirnya di atas seperti garis tangan nih, ada sisirnya tajwid di atas itu ya, yang hurufnya kayak W. Itu makanya disebut Allah, karena dia lidah ada di ujung-ujung begini, maka dibaca Allah. Tapi kalau mau dibaca Allah juga itu benar, nggak salah, ya. Jadi jangan menyebarkan kebencian, jangan menyebarkan sifat-sifat radikal atau sifat-sifat teroris, itu nggak ada. Jadi kita manusia ini bertujuan diciptakan hanya untuk menyembah Allah atau menyembah Allah, untuk semata-mata mendapatkan untuk memasuki surganya, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang penuh diberkahi, bahkan lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia. Semua ada di surga. Semua orang pasti pengen mau ke sana. Nggak ada manusia yang pengen ke neraka kok, nggak mungkin. Neraka aja kamu udah nih, logikanya ya, Anda berpikir pakai logika. Anda disiksa di dunia, sakit enggak? Ya pasti sakit kan. Anda dihantam, ditikam, nah sakit enggak? Mati enggak? Pasti sakit, pasti matilah, otomatis itu. Ya seperti itu juga di neraka, disiksa terus. Di sana juga begitu. Nah di surga Anda
diberi makan, senang nggak? Pasti senang lah. Anda diberi pesawat, diberi uang, diberi mobil, diberi kendaraan, senang nggak? Ya senang lah. Masa nggak senang? Dikasih harta, senang nggak? Ya senang lah. Begitu juga di surga. Apa yang kamu mau, semua ada di sana. Apa yang kamu minta dikasih. Senang nggak? Senang toh. Masa nggak ada yang nggak senang? Di neraka, di sana itu yang ada hanya penderitaan. Masa Anda mau sudah menderita di dunia, mau menderita lagi di sana? Ya nggak mungkin lah. Coba kamu nih, toki kepala kau, sakit nggak? Ya sakit lah. Begitu di sana ya pasti sakit. Anda dibakar pakai api, rasa nggak panasnya? Rasa lah. Ya panas lah api. Pasti daging ini meleleh, ya kan? Nah, begitu juga di sana pasti sakit lah. Otomatis itu mana ada orang yang tahan dengan api, nggak ada. Itu pun kecuali hanya Nabi Ibrahim kali. Nah nih contoh lagi, ngana ambil listrik ya, setrika tuh nih, setrika baju nih. Nah licin kan, coba tempel di badan kau, sakit nggak? Sakit lah. Otomatis kan? Ya otomatis lah sakit. Panas enggak? Ya panas lah, kulit bisa meleleh. Nah begitu juga di akhirat pasti sakit itu. Mana di neraka pasti sakit itu, nggak ada yang nggak sakit. Ya jadi Anda berpikir pakai logika tuh yang kayak gitu. Kalau Anda ingin berpikir pakai logika, berpikirlah pakai logika. Dunia kita sudah mau sengsara, di akhirat mau sengsara ngapain? Kalau di akhirat, kalau di surga, di dunia kita senang, kalau di surga di akhirat juga kita senang, ya lebih enak lagi dong, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau mau berpikir pakai logika tuh, berpikir yang baik-baiknya saja, jangan yang salah-salah. Nanti Anda salah, Anda juga yang rugi, iya kan? Jadi kalau berpikir tuh gunakanlah pikiran ini dengan baik, nggak perlu untuk menebarkan kebencian kepada orang, memfitnah orang kayak gini. Yang nggak perlulah. Kita manusia ini harus saling berpegang tangan untuk selalu memelihara kehidupan. Ya itu kenapa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, karena seluruh alam semesta yang ada di langit dan di bumi ini ada di dalam kita manusia. Kenapa di situ Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda atau Allah yang berfirman, apabila Anda membunuh satu nyawa, maka Anda membunuh semua kehidupan yang ada di dunia ini, di bumi. Jadi itu nggak boleh. Nyawa manusia itu cuma satu. Nyawa manusia cuma ada satu. Kalau mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau uang yang hilang, nah Anda bisa cari. Kalau harta yang hilang, Anda bisa cari. Kalau istri yang hilang, Anda bisa cari. Suami Anda yang hilang, Anda bisa cari. Anak yang hilang, Anda bisa cari. Tapi kalau nyawa yang hilang, Anda nggak mungkin bisa cari. Karena kenapa? Nyawa manusia cuma ada satu. Kalau nyawa manusia ada yang jual di pasar-pasar, pasti itu banyak orang yang mau beli, berapapun harganya pasti ada yang mau beli. Karena kenapa? Ingin hidupkan kembali orang yang disayangi itu pasti otomatis itu sudah nomor satu. Karena kenapa? Nyawa manusia itu tidak ada yang jual di pasar-pasar, tidak ada yang jual di perusahaan-perusahaan besar, tidak ada yang jual di dunia ini. Karena itulah, janganlah meremehkan kehidupan. Sayangilah manusia, karena manusia itu hanya punya satu nyawa. Jadi berdamai itu lebih baik daripada bermusuhan. Oke, dari saya Awal Buton Putra Kumbewaha. Salam hormat dari saya Awal Buton Putra Kumbewaha. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, perbuatan saya yang salah dan menyakiti Anda baik dalam pendengaran dan hati Anda dan seluruh organ tubuh Anda. Saya Awal Buton Putra Kumbewaha, mohon maaf lahir batin. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, karena di dalam Al-Quran ini memang ada sebuah tugas yang harus dijalankan. Tapi ya mau bagaimana lagi,
saya harus bisa menjelaskannya, walau saya sendiri sangat berat hati, tapi saya harus melakukannya. Kenapa saya berat hati? Karena saya berpikir kalau saya menceritakan kayak gini nanti nasib saya gimana gitu, ya kan. Jadi saya nggak ingin mencari musuh. Saya di dunia ini hanya ingin mencari kehidupan untuk makan, untuk cari uang, untuk makan, untuk keluarga saya juga. Untuk itu saya nggak ingin mencari musuh. Tapi kenapa saya menjelaskan ini? Karena beliau yang minta, sampaikanlah Al-Quran, sampaikanlah Al-Quran, sampaikanlah Al-Quran. Karena hikmah Al-Quran ini sangat sulit untuk dijelaskan, apalagi kalau kita tidak berpatokan pada hadis, tidak berpatokan pada dalil, tidak berpatokan pada asbabun nuzul, yaitu kisah-kisah orang terdahulu, itu kita nanti disalahkan gitu. Jadi saya harus pikir 2 kali untuk menyampaikannya. Itu kenapa saya berat hati. Oke, dari saya awal button mohon maaf, awal button putra kumbewaha, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah saya dari kata-kata saya yang sudah menyakitkan dan melukai perasaan Anda, mohon dimaafkan. Maaf sebesar-besarnya dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.